Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 13 mata kuliah pengelolaan kelas akan memaparkan materi tentang pengelolaan kelas digital. Saya Indah Jarotunisa dengan NIM 2406862 dan teman saya Fitri Mariani dengan NIM 2402182 dan Putra Syidik 2409620. Adalah serangkaian kegiatan guru untuk mengatur, mengorganisasi, dan memfasilitasi lingkungan belajar agar tercipta suasana belajar yang tertib, nyaman, aman, kondusif, dan efektif. Tujuannya agar seluruh peserta didik dapat belajar secara optimal dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran digital adalah proses belajar berbasis teknologi informasi yang memanfaatkan internet, perangkat digital, aplikasi, dan multimedia dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuannya meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan efektivitas pembelajaran dan memfasilitasi proses belajar melalui platform digital, WhatsApp, Zoom, e-modul, dan efektif meskipun dilakukan secara online atau berbasis teknologi. Lalu selanjutnya ada manfaat implementasi pengelolaan digital dalam pembelajaran. Yang pertama, peningkatan partisipasi siswa melalui platform digital. Pemanfaatan platform digital terbukti dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar. Berdasarkan wawancara dengan guru, penerapan teknologi digital mampu menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan. Platform seperti Google Classroom, Wordwall, Quizzes, dan Kahoot membantu siswa belajar melalui permainan edukatif dan kuis interaktif dan sesuai dengan usia mereka. Aktivitas belajar menjadi lebih variatif dan menumbuhkan semangat belajar siswa. Lalu yang kedua, efektivitas multimedia dalam pemahaman materi. Penggunaan multimedia seperti video pembelajaran, animasi, dan gambar interaktif sangat membantu siswa sekolah dasar memahami konsep-konsep pelajaran yang abstrak. Misalnya, video animasi tentang lingkungan, sejarah, atau nilai-nilai moral, membuat siswa lebih mudah memahami dan menandai pesan yang disampaikan. Guru juga menyampaikan bahwa media digital membuat sistem lebih fokus, aktif, dan antusias selama pembelajaran berlangsung. Lalu yang ketiga, peningkatan efisiensi pengelolaan pembelajaran. Teknologi digital juga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan kegiatan belajar. Guru dapat memantau perkembangan siswa secara real-time, menyesuaikan strategi mengajar, serta memberikan penilaian dan umpan balik lebih cepat. Sistem digital juga memungkinkan pembelajaran berlangsung kapanpun dan dimanapun, serta membantu guru menjadi fasilitator yang lebih efektif. Lalu yang keempat, tantangan dan prospek pengembangan. Meskipun penerapan teknologi digital memberikan banyak manfaat, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Di antaranya adalah peningkatan kompetensi digital guru, keterbatasan sarana dan jaringan internet, serta perlunya keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi langsung. Kedepannya, pengembangan pembelajaran digital di SD diharapkan dapat semakin inovatif, tetap memperhatikan nilai pendidikan karakter, serta menjamin keamanan dan kenyamanan. Ada media dan platform pembelajaran digital. Yang pertama, LMS, Learning Management System. Platform perangkat lunak utama yang dirancang untuk mengelola, mendistribusikan, dan melacak materi dan kegiatan pembelajaran, atau bisa dikatakan tempat materi, tugas, dan penilaian diorganisir. Contohnya Google Classroom, Moodle, dan Edmodo. Lalu yang kedua, video conference. Aplikasi yang memungkinkan pertemuan real-time secara virtual melalui internet, digunakan untuk kuliah langsung, diskusi kelompok, dan presentasi. Contohnya Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Lalu yang ketiga, pembuatan materi. Alat-alat yang digunakan untuk membuat konten visual dan interaktif yang menarik untuk disajikan kepada siswa, seperti presentasi, infografis, atau materi ajar lainnya. Contohnya Canva, PowerPoint, Prezi, dan Genially. Lalu yang keempat, penilaian online. Platform yang spesifik digunakan untuk membuat kuis, ujian, atau survei interaktif untuk mengevaluasi pemahaman dan kinerja siswa. Contohnya Quizzes, Kahoot, Google Form, dan Socrates. Lalu yang terakhir, kolaboratif. Aplikasi yang memfasilitasi kerjasama tim, diskusi, dan brainstorming di antara siswa atau guru secara online. Memungkinkan banyak pengguna untuk berinteraksi dengan konten yang sama secara bersamaan. Contohnya Padlet, Jamboard, Mentimeter, dan Trello. Selanjutnya yaitu strategi pengelolaan kelas digital.
yaitu mengatur kondisi kelas. Guru perlu menunjukkan kepedulian dan respon cepat terhadap aktivitas siswa selama pembelajaran digital. Bentuk sikap tanggap dapat terlihat melalui memperhatikan perilaku siswa dengan sesama, mendekati atau menegur dengan cara yang baik, memberikan pertanyaan untuk mengarahkan, merespon penggunaan kelas dengan tindakan yang tepat. Hal ini membangun interaksi positif dan disiplin kelas. Selanjutnya yaitu memberi petunjuk yang jelas. Guru harus mampu memberi petunjuk yang jelas, sederhana dan berulang, terutama dalam penugasan daring. Penjelasan yang rinci membantu peserta didik menghindari kesalahan, kebingungan, dan meningkatkan kemandirian saat mengerjakan tugas. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi. Guru menuntut untuk mengintegrasikan perangkat digital dalam proses belajar sebagai bagian dari literasi teknologi pendidikan. Pemanfaatan berbagai aplikasi media kreatif menjadi penting agar proses pembelajaran lebih menarik, fleksibel, dan sesuai kebutuhan zaman. Selanjutnya, pembelajaran terencana dan efektif. Perencanaan pembelajaran digital seperti menyusun RPP berbasis TPACK, memilih platform, menentukan metode, serta penilaian. Selanjutnya, pengorganisasian kelas. Membagi kelas, membuat aturan digital, dan menentukan peran siswa. Selanjutnya, pengendalian interaksi dan komunikasi. Guru dapat memanfaatkan LMS, grup kelas, video conference, dan forum diskusi. Pengelolaan kelas digital. Pendidikan mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi di era digital. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara kita belajar, tetapi juga memberikan tantangan dan peluang baru dalam proses pendidikan. Aspek pengelolaan kelas digital yang pertama yaitu evaluasi dan penyesuaian. Guru harus dapat menyesuaikan dan mengevaluasi sumber belajar yang digunakan melalui analisis data, penilaian hasil belajar, serta umpan balik dari siswa dan orang tua agar penerapannya selalu relevan. Selanjutnya, inovasi dalam pembelajaran. Pendidik harus terbuka pada metode baru seperti flipped classroom, blended learning, dan aplikasi digital inovatif untuk meningkatkan interaksi dan pengalaman belajar siswa. Selanjutnya, penguatan soft skill. Selain literasi digital, pembelajaran digital harus mengembangkan kemampuan kolaborasi online, kemudian komunikasi digital, serta keberanian bereksperimen dengan teknologi baru. Cukup sekian yang kami paparkan. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.